Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktu untuk acara diseminasi aksi nyata modul 14 CGP Angkatan 7. Untuk pembukaan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan akan mendapat apa yang kita harapkan untuk kemajuan sekolah kita. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua adalah pemaparan materi konsep budaya positif yang pertama oleh Bapak Ali Sunadi MTD, lalu untuk pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Resna Anggara. Untuk yang kedua kita masuk ke sambutan pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP PGRI Kadebona Kusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu calon guru penggerak pada hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang menyelenggarakan acara ini. Tujuannya mungkin untuk menyebarluaskan, menginformasikan, membagikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum kegiatan ini. Pada hari ini Pak Alif dan Pak Resna mengadakan acara ini, patut kita dukung karena kita juga akan mendapatkan ilmu yang akan dibagikannya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar, juga apa yang akan diberikan kepada kita bermanfaat tentunya ya. Kalau tidak bermanfaat apa-apa ya jadi mubazir. Harus bermanfaat juga bagi para CGP-nya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat agar terus lebih baik lagi ke depan. Juga kita semua mengikuti perubahan-perubahan yang ada supaya lebih ilmunya lebih bermanfaat, juga lebih maju lagi, tidak diambil tempatnya. Nah, ilmu itu yang kita dapat dari para CGP nanti kita manfaatkan, kita aksi nyatakan, implementasikan kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan tugasnya pada hari ini, mudah-mudahan dilancarkan. Juga sekolah tentunya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut sampai nanti para CGP lulus sebagai guru penggerak. Kemudian juga kepada Bapak Ibu, selamat mengikuti. Jangan sampai kita miss ya, harus sampai selesai diikuti hingga tidak sepotong-sepotong ilmu yang didapatkannya. Kepada Pak Alif dan Pak Resna, semoga bermanfaat. Sampaikan apa yang sudah didapatkan, seluruh materi dari LMS dan Bapak Karya, ibaskan kepada rekan-rekan guru semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Selamat mengikuti. Semoga kita semuanya sukses. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya pemaparan tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah dilaksanakan oleh sekolah kita. Di antaranya ada pembiasaan 3S, yaitu sapa, senyum, dan salam. Itu sudah sebenarnya karakter kita sudah ada untuk budaya positif di SMP PGRI. Selain itu ada juga pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada juga pembiasaan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat tiap hari Jumat. Itu sholat Jumat mungkin belum ya, karena emang kita terbatas oleh sarana dan prasarana yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Jadi hanya untuk sholat Jumat saja.
selain itu ada banyak juga budaya positif yang akan disebarkan atau yang sudah dilaksanakan. Ada juga tadi sudah sekilas tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dulu waktu tahun 2013 atau 2013 itu juga sudah ya, kalau dulu itu namanya kontrak belajar kalau tidak salah. Kita ada kontrak belajar tiap kelas. Nah, kalau untuk kesepakatan kelas biasanya ini langsung kesepakatan kelas tiap mapel. Jadi mapel matematika ada kesepakatan kelasnya, IPS ataupun yang lainnya. Nah, untuk lebih paham atau lebih jelas lagi tentang konsep budaya positif, pemaparan yang pertama itu akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ari Sunani PD. Kepada beliau saya persilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya yakin Bapak Ibu guru pada kesempatan hari ini tentunya pada jam 12 seperti ini kondisinya sudah mulai ngantuk. Itu sebuah fakta ya. Baik, yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Kalau dengar kata budaya, tentunya kita teringat mungkin ada tarian atau pementasan atau hal lainnya. Tapi di sini budayanya tentang situasi di sekolah. Yang pertama, Ibu Bapak lihat bisa melihat beberapa pertanyaan sebelum ke pematerian. Jawab pertanyaan ini dengan setuju atau tidak ya. Tapi tidak akan mengurangi atau tidak akan menjadi nilai bagi Bapak Ibu ya. Penghukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak? Cung yang setuju. Setuju ya Pak Iman ya. Ya, ini belum ke alasan ya. Sekali lagi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju silakan acungkan tangan. Terima kasih. Tentunya Bapak Ibu mengacungkan tangan punya alasan. Ya, alasannya seperti apa? Nanti akan dijawab pada akhir sebuah kesimpulannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Silakan yang tidak setuju. Pak Erwin yang tidak setuju ya. Jadi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Kadang misalkan ada anak kesiangan, dia suruh membersihkan halaman sekolah. Apakah hal tersebut bisa dijadikan sebuah dasar untuk menghukum anak tersebut? Jawabannya setuju atau tidak ya. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya, baik. Lanjut. Di sini kita sebagai pendidik tentunya harus sadar, kembali lagi diingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses transfer ilmu pengetahuan. Jadi di dalam pendidikan itu ada sebuah proses, namanya adalah pengajaran. Lanjut Pak. Nah, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dalam mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jasmani. Begini Bapak Ibu, seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Ketika kita menyemai benih padi, tugas kita itu hanya menuntun atau merawat padi tersebut.
Di mana ditempatkannya? Tentunya di wilayah atau di tanah yang subur. Apakah kita mengharapkan padi itu menjadi jagung? Apakah kita bisa merubah padi itu menjadi jagung? Tidak. Sama ada seperti anak. Tugas kita itu hanya menuntun anak itu mencapai tujuan. Lanjut Pak. Baik, hari ini tentang konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya ini hanya sebuah istilah saja ya. Baik, sebelum ke perubahan paradigma, silakan Pak. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Itu kan kepalan tangannya, Bu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di genggaman tangan itu anggap ada sesuatu yang paling berharga. Terus tugas rekan Anda di sini inisialnya B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Baik, kita praktekkan. Di sini saya percaya Pak Ilman bisa menjadi sebagai B, ya. Silakan Pak Ilman untuk ke depan sebentar, mohon bantuannya. Dan Bu Sarah ya, Bu Sarah memegang. Nanti Pak Ilman bisa memaksa Bu Sarah untuk membuka kepalan dengan cara apapun. Silakan. Tugas Bu Sarah, misalkan memegang di kepala tangan Bu Sarah itu ada sesuatu yang sangat penting buat Bu Sarah. Apakah Pak Ilman bisa membuka kepalan tangan tersebut, tapi bukan dipegang ya, bukan dipegang. Silakan. Dirayu boleh. Ya. Diintimidasi boleh. Silakan. Hari ini cantik banget. Rahasianya apa sih Bu Sarah? Pakai skincare. Bu Sarah? Iya. Tangannya halus banget deh. Kira-kira kepala tangan itu coba buka. Saya bisa bunga loh Bu Sarah. Gak bisa. Dikit-dikit aja ya. Dari sini garis tangannya ini seperti ini. Bu Sarah, kalau saya terawang masa depannya cerah loh. Bukan busik, itu baru setengah loh. Kalau semuanya terlihat pasti makin cerah. Yang satu lagi ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, terima kasih kepada Pak Ilman dan Bu Sarah. Nah, barusan adalah sebuah ilustrasi. Ada seseorang dengan sesuatu yang berharga dan seorang lagi yang memaksa dengan cara halus ya. Itu bisa mengintimidasi. Saya laporkan ke kepala sekolah kalau tidak dibuka. Itu kan intimidasi contohnya. Nah, dari cobalah buka tersebut, next Pak, akan timbul 3 pertanyaan atau akan timbul 3 kejadian. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasannya? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Jadi kemungkinan yang pertama tadi Bu Sarah adalah membuka tangan setelah ada proses ajakan dari Pak Ilman. Yang kedua, Bu Sarah tetap menutup tangan tersebut. Nah, yang ketiga baru akan menjadi sebuah kesimpulan dalam kegiatan ini. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali
atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Jadi, ya betul. Jadi usaha sendiri. Sama halnya ketika kita berada di dalam kelas, mungkin ada miskonsepsi. Jadi sebenarnya yang mengontrol murid itu guru atau murid itu sendiri? Ya kalau lihat dari paradigma itu yang murid itu ya murid sendiri. Murid sendiri. Ya, jadi mau apa terserah murid sendiri. Yang penting guru udah membimbing gitu. Iya, terima kasih. Silakan. Ada yang lain, Pak Nek? Kalau menurut saya Pak, lebih mengarahkan itu sama dengan membuka. Mengarahkan itu sendiri. Mengarahkan sama dengan membuka. Baik, lanjut Pak. Terima kasih ya Pak Nek. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Next Pak. Maksudnya begini, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Saya pernah merasakan Pak, ketika kelas 9B, namanya Bu Sarah, saya lupa lagi, kamu ulangan hari ini? Enggak Pak, enggak mau. Seumur hidup baru kali itu saya ditolak oleh siswa untuk melaksanakan ulangan. Tapi hal tersebut mungkin pemahaman terjadinya sekarang. Jadi anak itu tidak bisa dikontrol, dipaksa begitu saja. Namun di sana ada, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid itu menolak itu pasti ada sesuatu, ada alasannya. Atau dipotong rambutnya itu karena takut, karena atas kesadaran sendiri. Tentunya lihat teori kontrol. Jadi pada dasarnya bahwa guru bisa mengontrol murid itu menurut teori ini adalah salah. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah murid itu sendiri. Adapun ketika kita memerintah murid tersebut, itu merupakan pengharapan. Jadi sahur Pak Demak membuka. Ya lanjut Pak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Contoh begini, kamu tidak rajin sekolah, kasihan orang tua kamu. Nah, menurut teori kontrol, ketika kita mengucapkan tersebut, itu berarti mengingatkan murid bahwa murid itu gagal, salah, karunya kolot ke sekolah. Nah, hal tersebut bisa terjadi dan berakibat fatal bagi murid. Ternyata kita sekolah itu gagal, membuat orang lain sedih karena kita tidak benar sekolah. Lanjut Pak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti tadi Pak Irman membujuk usaha dengan bujukan, ayo nih sekolah yang rajin. Mungkin awalnya dia belum merasakan, jadi belum tercipta kesadaran diri yang ada pada murid tersebut bahwa sekolah itu merupakan sebuah kebutuhan. Baru karena bujukan dia mau, tapi di dalam hatinya belum tentu. Lanjut Pak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita guru sebagai orang yang dewasa, kita berhak memaksa, padahal sebenarnya tidak ya. Lanjut Pak. Nah, di sini ada dulu kuliah kita mempelajari tentang teori stimulus respon. Dan hal yang sekarang sama halnya perubahan itu adalah teori kontrol atau pilihan.
Yang dulu terjadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, seperti tadi di sekolah. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa tujuannya tidak sekolah? Apa karena tidak nyaman di sekolahnya? Apa ada PR atau hal lainnya? Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya begini, Bapak punya uang di rumah berapa? Itu kan tidak bisa diungkapkan dengan pasti jawabannya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika Pak Ilman tadi gagal membunuh, itu bisa dipaksa, diintimidasi. Menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi ketika kita menghukum murid, murid menjadi kalah, kita yang menang. Nah, konsep menurut teori kontrol itu harus kedua-duanya adalah ya. Lanjut Pak. Disiplin positif di sini nanti diperjelas oleh Pak Esna. Ini adalah dari Dr. William Blaise, ya. Di sana ada tanda panah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang dilakukan siswa itu pasti memiliki tujuan. Karena apa? Karena ada motivasi. Motivasi itu ada dua, motivasi dalam diri atau motivasi di luar. Lanjut Pak ke disiplin ya. Disiplin itu bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Ketika mendengar kata disiplin, yang kita dengar itu adalah, yang kita rasakan ketidaknyamanan. Kita masuk ke ruangan sekolah. Ketika orang yang tidak bisa biasa masuk ke ruangan sekolah atau orang tua yang tidak bekerja membaca daerah bebas asap rokok, ulah merokok. Ketika kita masuk ke puskesmas, daerah wajib pakai masker, padahal kita sudah terbiasa tidak menggunakan masker. Itu membuat, kalau ada kata disiplin itu membuat rasa atau tidak nyaman ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita berangkat dari rumah mengajar ke SMP PGRI, datang tidak terlambat, itu disiplin atau tidak? Nah, disiplin diri itu terlahir dari kesadaran diri sendiri. Lanjut Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan bagi peserta didik di SMP PGRI sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah profil pelajar Pancasila. Disebut universal karena sifat ini berlaku di seluruh dunia, ya, tidak melibatkan unsur syarat, semuanya berlaku. Lanjut Pak. Di sini ya nilai-nilai kebijakan yang diharapkan oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Bunya masih imut kalau bukan anak, kita kilafrik pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Terus Pak, itu lanjut semuanya seperti itu. Lanjut Pak. Nah, baik. Nah ini yang menjadi atau mempengaruhi disiplin positif tadi, sehingga nantinya akan bermuara pada apa yang dinamakan budaya positif. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup.
Di lingkaran itu ada namanya kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kalau bahasa Inggrisnya dibaca apa itu Pak? Survival. Survival itu misalkan begini. Doni ketika jam setelah istirahat dia tidak makan. Kebetulan tidak sarapan, tidak makan. Otomatis dia lapar. Si Doni itu lapar. Nah, kebutuhan fisiologis Doni itu tidak terpenuhi, sehingga Doni itu merebut makanan temannya. Ketika Doni merebut makanan temannya melaporkan kepada guru. Bu, Doni merebut makanan saya. Ketika temannya melaporkan kepada guru, lalu gurunya memanggil orang tua Doni. Nah, dari satu kejadian, tadi Doni lapar. Kebutuhan dasar Doni, kebutuhan bertahan hidup itu tidak terpenuhi, sehingga Doni melakukan sesuatu yaitu penguasaan. Lanjut ketiga, penguasaan. Dia berkuasa ngambil makanan temannya. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Direbut makanan temannya. Kenapa kebutuhan dasar tidak terpenuhi? Dipanggillah orang tua. Ternyata dia tidak diperhatikan. Di bekalan itu, di jajanan begitu. Itu karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Itu baru 3. Makanya kalau siswa ada sesuatu hal di kelas, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah kebebasan dan kesenangan. Kebebasan contohnya begini, kebebasan untuk Doni tersebut. Aduh, dia makanan tiap hari, no day, bisa di rumahnya ceplok no day, bisa ceplok no day. Nah itu sebenarnya butuh pada hati, sehingga kebutuhan anak kita, peserta kita itu tercapai. Dan yang terakhir adalah butuh kesenangan atau freedom seperti namanya, freedom, butuh kesenangan. Kesenangan itu contohnya tadi diambil makanan, selain penguasaan dia butuh senang. Kalau dirinya itu dipanggil oleh guru, saya senang. Ayah muridnya begitu, atau dipanggil guru. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Itu silakan dilanjutkan oleh Pak Risna Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Alif yang telah memberikan saya waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah saya ikut sebagai moderator. Yang saya hormati Ibu Dewi moderator dan juga Bapak Ibu yang terima kasih pada hari ini menyempatkan waktunya. Bapak Ibu masih pada semangat? Alhamdulillah Bu ya. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Alif. Pertama, tadi terkait dengan budaya positif di sekolah. Ketika kita berbicara budaya positif, saya yakin masing-masing dari Bapak Ibu itu sudah memiliki fondasi bagaimana caranya kita menangani anak siswa kita. Saya yakin seperti itu. Dimana kita sudah dibekali pada saat kita masih kuliah dan juga tentunya pada saat kita selama proses mengajar. Tentunya pengalaman itu menjadi sebuah hal ketika kita menghadapi kasus-kasus yang kita hadapi dengan peserta didik kita. Berbicara tentang budaya positif dilanjutkan. Tadi di awal sempat disampaikan terkait dengan hukuman, penghargaan. Itu dua hal itu yang terkadang sering kita lakukan terhadap peserta didik atau murid kita.
Ketika mereka salah, kita memberikan hukuman. Ketika mereka berprestasi, kita memberikan mereka penghargaan. Sebetulnya ketika kita berbicara hukuman dan penghargaan ini luas jangkauannya. Tetapi dalam hal ini saya ingin memberikan opsi yang ketiga. Ada opsi yang ketiga yaitu namanya restitusi. Yang menurut Dr. William Glasser, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi diambil kasus tentang Doni. Doni dia mengambil makanan. Jika tadi kita bahasnya itu tentang perilaku siswanya, tetapi pada saat ini yang kita ambil adalah sikap kita sebagai seorang guru. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masing-masing dari kita sudah memiliki fondasi, saya yakin seperti itu. Bagaimana cara kita menangani kasus anak-anak kita, gitu. Dan hal tersebut memang berpengaruh, nantinya berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dari peserta didik. Nah, pada tahap restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu satu. Yang kedua, dari sesi ini yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalahnya, sehingga nantinya dia tidak menjadi identitas yang gagal. Nanti akan kita bahas tentang identitas gagal dan identitas yang tidak gagal. Yang selanjutnya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan dari semua penjelasan tentang restitusi ini merupakan suatu tindakan yang berbeda dari hukuman. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, bahwasanya intinya kita akan melakukan kolaborasi bagaimana nantinya peserta didik atau murid kita itu menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Itu seperti itu Bu. Nah, maksudnya untuk apa sih restitusi ini? Restitusi ini dilakukan manakala ketika seorang anak tadi berbuat masalah dan kita nanti ada 5 posisi kontrol yang mungkin saat ini sudah sering kita lakukan, gitu ya. Lagi Pak. Kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat di sini, di sini ada identitas gagal dan identitas positif. Ketika kita memberikan sebuah hukuman, nanti itu akan ada dampak kepada peserta didik. Dampaknya ini bisa berdampak dalam jangka pendek dan bisa berdampak dalam jangka panjang. Contoh misalnya Bapak Ibu, kita memberikan sebuah hukuman. Tadi misalnya kita ambil kasus Doni. Posisi kita dalam hal ini nanti ada 5 Bu. Posisi ketika kita memberikan sebuah hukuman itu ada 5 posisi kontrol. Posisi pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, kita langsung misalnya ke Doni, kamu harus seperti ini. Dan misalnya hal tersebut dilakukan di depan teman-temannya. Ternyata hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan psikologisnya. Bapak Ibu, pernahkah kita mengulang sedikit Bu? Ketika waktu Bapak Ibu sekolah di SMP dan SMA misalnya, apakah pernah Bapak atau Ibu mengalami kejadian yang kurang mengenakan dengan guru? Sering? Oke, Pak Riza sering Bu. Pak Riza, boleh nggak berikan saya satu contoh? Apa coba? Sering dihukum. Oke. Tapi Bapak sekarang masih ingat? Itu kejadiannya Bapak waktu kapan? SMA. Sekarang usia Bapak berapa? 20. Oh, 25. Kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu ya? Nah, 7 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan ternyata hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya Pak Rizal ini masih diingat sampai sekarang. Seperti itu, gitu. Jadi hal tersebut berdampak panjang
tidak hanya seketika habis sudah mereka lupakan, tetapi akan mereka ingat. Saya pun sama sempat mengalami kejadian sampai sekarang ya, saya masih ingat. Dan saya yakin masing-masing dari Bapak Ibu juga pernah mengalami masa indah dan masa kurang indah di sekolah itu pasti pernah ada, Pak ya. Baik, salah satu contoh yang lainnya Bu, ketika ada yang namanya hukuman, ada yang namanya di sini itu konsekuensi. Sambil contoh di sini, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Lalu kalau konsekuensinya, murid atau anak belajar taat peraturan, itu posisinya dia akan netral, gitu. Lalu kalau kita berbicara restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi ketika anak nanti berbuat masalah, kita nanti akan menawarkan beberapa opsi. Dan nanti ada kaitannya dengan yang namanya keyakinan kelas. Dilanjut Pak. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita menghukum seorang anak, pada dasarnya kita memiliki 5 posisi. Nanti kita bisa sambil merefleksi diri Bapak Ibu ya. Yang pertama posisi kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kita sebagai teman, yang keempat posisi kita sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu yang sering kita menghadapi masalah-masalah anak ini, kita sering dihadapkan dengan beberapa posisi yang mungkin sampai saat ini masih kita lakukan. Ketika saya belajar modul ini, saya mengalami beberapa hal yang berbeda dengan yang saya lakukan saat ini. Di mana posisi saya yang sering lakukan ketika saya menghadapi masalah anak, yaitu salah satunya adalah sebagai seorang penghukum. Contoh misalnya saya ambil kasus Doni tadi. Ketika kita bertindak sebagai seorang penghukum, kita bisa langsung menjustifikasinya, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, seperti itu. Dan hal tersebut pasti akan berdampak. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contoh tadi yang saya ambil kasus lagi misalnya, Don, kenapa kamu melakukan seperti ini? Apakah kamu tidak sayang? Nah seperti itulah. Jadi ini dipengaruhi juga dengan cara kita menyampaikannya kepada anak. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Don, jangan gitulah. Jangan membuat bapak malu, jangan membuat bapak itu. Secara tidak langsung kita sedang memposisikan diri kita ketika menghadapi masalah terhadap anak tersebut sebagai seorang teman, gitu. Yang selanjutnya posisi sebagai pemantau, yaitu ini berkaitan dengan hal-hal yang sudah menjadi fondasi saya tersendiri. Nantinya akan kita tanyakan dan akan kita dalami itu sebagai posisi pemantau. Dan posisi yang terakhir, yang menurut Dr. William Glasser yang paling ideal itu adalah posisi manajer, gitu. Seperti itu. Dimana pada posisi kontrol diri manajer ini, yaitu nantinya dia bisa menguatkan karakter dari peserta didik, sehingga peserta didik ini tidak menjadi identitas yang gagal ketika mereka kembali ke kelompoknya. Doni ketika dipanggil ke ruang BK, seisi kelasnya pasti akan bertanya, tuh dipanggil ke ruang BK pasti dicarikan, seperti itu, gitu ya. Tetapi ketika kita diberikan posisi kita sebagai seorang manajer, secara tidak langsung nanti si Doni ini dia akan percaya diri ketika dia kembali ke kelompoknya, seperti itu, gitu Pak. Coba. Nah, kembali tadi ketika kita berbicara yang saya ambil posisinya sebagai gurunya yang sedang membina anaknya, ada yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, apa yang segitiga restitusi? Yang ini Pak, menurut Dr. William Glasser juga, ketika kita menghadapi atau menemukan sebuah masalah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini yang nantinya di akhir akan kita bahas tentang keyakinan kelas. 3 hal ini yang harus kita lakukan
ketika kita nanti menghadapi permasalahan dengan peserta didik. Lanjut Pak. Yang pertama, tadi Doni misalnya datang ke kita harus tahu bahwasanya menstabilkan itu adalah membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Setiap orang pasti memiliki pernah bersalah, kayak saya, guru atau mungkin peserta didiknya, kita pasti pernah memiliki rasa bersalah. Yang kedua, fungsi dari menstabilkan identitas sendiri berperan menggeser identitas murid gagal menjadi murid yang sukses. Seperti itu. Yang ketiga, tidak mengkritik murid yang sedang mengalami kegagalan identitas. Adik kamu kemana? Mereka sekolah seperti itu karena lebihnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki fondasi ketika menghadapi permasalahan dengan siswa. Di sini kami memberikan opsi atau tawaran, yaitu salah satunya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ketika kita menstabilkan identitas, diharapkan kita dan dimungkinkan untuk tidak menjustifikasi anak mereka lebih terperosok lebih dalam, seperti itu. Jadi imbasnya si anak ini akan menutup dirinya ketika kita langsung menyalahkan mereka, dan mereka tidak akan berbicara sejujur-jujurnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ketika kita menstabilkan identitas siswa, kita bisa menyampaikannya bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan, atau manusia diciptakan untuk saling melengkapi, atau kita bisa mencari solusi yang terbaik. Itu diantaranya. Ketika seorang anak ini sudah stabil identitasnya, dia sudah tenang, dia sudah bisa kembali, emosinya sudah mereda, kita lanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan pada prinsip setiap manusia memiliki tujuan untuk memenuhi dasar kebutuhannya. Tadi disampaikan, ketika ada seorang anak yang mengalami atau dia berbuat salah, ada dasar kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Dari kelima ini, mungkin ada di antaranya yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan sulfide-nya, apakah kebutuhan fun-nya atau freedom-nya. Itu sehingga ada kebutuhan inilah yang nantinya dia bertindak untuk memenuhi kebutuhan tersendiri, kebutuhan dia, gitu. Yang selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh siswa, secara tidak langsung nanti kita akan bisa lebih tahu lagi kebutuhan apa yang dia perlukan. Seperti itu. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada yang lembut dan tidak menghakimi. Tah, iya Bapak Ibu nu paling sesah mah. Terkadang ketika kita menghadapi siswa dan siswanya itu menjengkelkan, emosi kita pun jadi naik. Aduh, luar biasa besarnya karaos gitunya. Ketika anak ini sudah berulang kali dan tidak hanya sekali, itu mempengaruhi kita berbicara ke dia itu tos dilebutan padahal mah, tapi masih kene itu seperti itu. Ini mungkin agak sulit, tapi setidaknya ketika tadi seperti yang saya sampaikan sudah selesai menstabilkan identitasnya, anak ini sudah reda, berarti kita pun harus bisa reda. Contoh misalnya ada pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita lakukan, mungkin kamu bisa saja melakukan tindakan yang lebih agresif dari ini. Tadi Doni mungkin bisa saja mengambil makanan lalu dia memukul anaknya, bisa saja, gitu. Yang kedua, kamu bukan melakukan hal tersebut tanpa alasan tertentu kan? Seperti itu kurang lebih. Ini pertanyaan-pertanyaan ketika kita memvalidasi kesalahan dia, seperti itu, gitu ya. Dalam memvalidasi kesalahan ini, tentunya tadi yang saya sampaikan, anak tersebut memang harus sudah stabil identitasnya, sehingga dari identitas gagal ini dia bisa menjadi berubah menjadi identitas yang positif. Lanjut Pak. Yang terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Berbicara keyakinan ini tentunya tadi seperti yang disampaikan bahwasanya ada kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Nah, kesepakatan ini atau keyakinan ini berdasarkan dari
nilai-nilai kebajikan universal, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, gitu. Hal tersebut digunakan untuk menguatkan karakter peserta didik. Seperti contoh, nilai keyakinan apa yang kamu sukai? Seperti itu. Nah, hal ini pun tentunya memang harus sudah kita sepakati antara guru dengan murid, gitu. Nah, ini merupakan sebuah opsi dari tindakan posisi kita sebagai seorang guru atau kontrol diri, gitu. Dimana kalau saya simpulkan ada 5 hal yang tadi kita sebagai penghukum membuat perasaan bersalah, lalu sebagai seorang manajer dan lain sebagainya. Ada 5 hal posisi kontrol itulah yang tentunya mana sih yang harus kita ambil, mana sih yang harus kita gunakan manakala kita nantinya bertemu atau menghadapi permasalahan dengan siswa kita. Dan tentu ketika anak atau peserta didik melakukan kesalahan, mereka pertama memiliki tujuan. Yang kedua, salah satunya itu ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Seperti itu, gitu. Dan nanti ketika kita sudah mengetahui apa kebutuhan mereka, kita bisa mengidentifikasinya. Sehingga secara ini dia akan berubah nih dari yang tadinya identitas gagal menjadi identitas yang positif. Dilanjut Pak. Pada budaya positif yang terakhir ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu sebetulnya sudah mengenal dari dulu, dari sampai bahwa dulu mungkin disebutnya kontrak belajar antara guru dengan murid, gitu. Lalu apa sih keyakinan kelas itu? Yaitu suatu kesepakatan yang terbentuk antara guru dengan muridnya, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kita nanti ke kelas dan kita buat kesepakatan apa yang mereka yakini dan harus dikolaborasikan dengan kita, seperti itu. Sehingga nanti ketika si anak ini bermasalah, kita memiliki fondasi yang kuat untuk menyanyikan keyakinan mereka, keyakinan yang telah kita buat di ini Pak. Ini salah satu contohnya Bu Pak, terkait dengan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu tepat waktu. Nah, ini pun harus nantinya muncul di antara murid dengan kita, gitu. Kita membuat keyakinan bersama mereka, menyepakati apa saja. Misalnya pertama tepat waktu, otomatis hal ini diharapkan bisa menjadi fondasi buat mereka dalam melakukan tindakan atau perbuatan seperti itu. Yang kedua, menjaga adab. Ini kaitannya mungkin dengan akhlak ya. Terkadang jika kita temukan beberapa peserta didik kita itu mereka patuh, gitu ya, patuh terhadap kita, menghormati kita, tapi mungkin ada sebagian kecil yang belum bisa melaksanakan seperti itu, gitu. Yang ketiga, misalnya peduli lingkungan. Yang keempat, berdoa sebelum belajar. 5, bertanggung jawab. Dan yang keenam, berpikir kritis. Berbicara tentang keyakinan ini berdasarkan dari nilai kebajikan universal. Nah, diharapkan seperti yang tadi disampaikan bahwa keyakinan kelas ini harus ada dan disepakati oleh kedua belah pihak, antara guru dengan muridnya. Seperti itu, gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti yang tadi dijelaskan oleh moderator, oleh Pak juga, bahwa kita bisa menarik kesimpulan setiap anak itu memiliki tujuannya ketika mereka bertindak, di mana tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dia. Ketika mereka di kelas berbuat salah, tujuan mereka yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan kita sebagai guru, tindakan yang paling tepat adalah sebagai seorang manajer, di mana kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita bisa melakukan dengan apa yang disarankan Dr. William Glaser, yaitu segitiga restitusi.
menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang terakhir itu menanyakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Billahi fisabilillah wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada pemateri hari ini, sangat berkesan sekali tentang konsep budaya positif. Jadi diharapkan dengan adanya perubahan paradigma belajar sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat menumbuhkan disiplin positif berdasarkan nilai kebajikan dari propaganda Pancasila, sehingga nanti akan memenuhi kebutuhan dasar manusia dan membentuk pribadi atau murid dari SMP PGRI yang bertanggung jawab baik secara pribadi individu maupun sosial. Untuk lebih lanjutnya mungkin ada rekan-rekan di sini Ibu dan Bapak yang akan bertanya seputar seperti apa konsep budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah ini. Saya persilakan satu pertanyaan. Silakan Bu Ren. Ya, mangga Bu Ren. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Mengenai hukuman dan konsekuensi, tadi dikatakan oleh Pak Resna bahwa hukuman itu akan berdampak panjang, ya, sama halnya dengan berbeda dengan konsekuensi. Contohnya begini, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena terlambat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ketika kita memberi hukuman atau memberikan konsekuensi, jelas lebih ke arah positifnya adalah konsekuensi. Itu saja mungkin tambahannya. Kalau tidak ada silakan. Kalau tidak ada, terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Terima kasih kepada pemateri hari ini Bapak Alif dengan Pak Resna. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sehingga kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita lebih maju ke depannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita berada di dalam kelas, tentunya kita sering menemukan atau membaca apa yang namanya tata tertib. Tata tertib. Contoh, ada sampah. Apa yang akan kita lakukan? Neng? Membuang sampah. Selalu ada perintah nggak? Misalkan kalau ada kita maju ke suatu tempat, tiba-tiba ada tulisan tentang sampah, itu apa? Contohnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Pernah nggak ada kata dilarang membuang sampah? Bagus mana? Jagalah kebersihan dengan dilarang membuang sampah. Jagalah kebersihan. Nah, kalimat jagalah kebersihan itu dinamakan keyakinan, ya, keyakinan kelas, ya. Jadi, ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, perhatikan, bisa dilakukan antara siswa dengan gurunya, antara siswa dengan siswa. Contoh, kamu terhadap guru atau terhadap teman harus seperti apa? Menghormati, menghargai. Jadi bentuk keyakinan kelasnya satu tadi apa? Jagalah kebersihan, ya.
Yang kedua apa? Masukkan baju. Betul. Atau bahasa lainnya? Bener wae Ya. Rapikan bajumu. Ya. Terus yang barusan antara guru dengan siswa saling menghargai. Dilarang mencuri pensil. Kalau misalnya begini, nah, coba dilarang nyontek, tapi jangan ada kata dilarang nyontek. Coba apa keyakinan kelasnya? Pengi rontek bakal bodoh. Kalau tidak mencontek itu perilakunya harus bagaimana? Orang itu harus mikir, harus jujur, ya, jujur dan bertanggung jawab pada pekerjaan kita sendiri. Ya, yang pertama tadi saya katakan kalian itu ikut LDKS itu adalah supaya menjadi profil pelajar Pancasila. Apa saja yang pertama? Beriman dan bertakwa. Kedua? Ketiga? Empat? Lima? Enam? Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat dan bisa melaksanakan kegiatan LDKS sampai besok hari. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.